jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sistem moneter. A. Pengertian uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Menurut definisi para ekonom, uang hanya mencakup jenis-jenis kekayaan yang dapat diterima secara umum oleh penjual sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Fungsi uang. Dalam perekonomian, uang memiliki 3 fungsi yang membedakan uang dari aset-aset perekonomian lainnya. Ketiga fungsi tersebut yaitu A. Sebagai alat tukar, yaitu sesuatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual ketika melakukan pembelian barang dan jasa. B. Sebagai satuan hitung, yaitu ukuran untuk menetapkan harga-harga serta mencatat tagihan dan utang. C. Sebagai penyimpanan nilai, yaitu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Jenis-jenis uang. Ketika berbentuk komoditas yang mengandung nilai intrinsik, uang disebut uang komoditas. Istilah nilai intrinsik artinya suatu barang tetap memiliki nilai meskipun barang tersebut tidak dipergunakan sebagai uang. Salah satu contoh uang komoditas adalah emas, sedangkan uang tanpa nilai intrinsik disebut uang flat. Suatu flat hanyalah merupakan bentuk perintah atau keputusan untuk membayar dan berlaku sebagai mata uang apabila ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bandingkan lembaran uang kertas yang dicetak pemerintah dengan lembaran uang kertas dari mainan monopoli. Dari kedua uang tersebut, manakah yang bisa digunakan? Jawabannya adalah lembaran uang kertas yang dicetak pemerintah, karena uang itulah yang telah mereka tetapkan sebagai uang yang berlaku di pasaran. Uang dalam perekonomian AS. Sebagaimana yang kita lihat, jumlah uang yang berputar dalam perekonomian disebut persediaan uang, memiliki pengaruh kuat atas banyak variabel ekonomi. Aset paling nyata ketika kita mengukur berapa banyak uang dalam sistem perekonomian AS adalah uang tunai, baik uang kertas maupun uang logam yang ada di tangan masyarakat. Selain itu, ada juga rekening giro, yaitu saldo di bank yang dapat diakses sesuai permintaan hanya dengan menulis selembar cek. B. Sistem Federal Reserve. Apabila suatu perekonomian mengandalkan dirinya pada sistem uang flat seperti di Amerika Serikat, haruslah ada badan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem tersebut. Di Amerika Serikat, badan keuangan tersebut adalah Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat yang sering disingkat dengan Fed. Institusi tersebut dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Organisasi Fed. Fed didirikan pada tahun 1914 setelah serangkaian kegagalan pada bank tahun 1907. Saat ini, Fed dijalankan oleh Dewan Gubernur dengan anggota sebanyak 7 orang yang diangkat oleh Presiden melalui persetujuan Senat. Di antara ketujuh gubernur tersebut, jabatan terpenting adalah Ketua Dewan yang memiliki wewenang untuk mengatur para staf Fed, memimpin rapat Dewan, dan memberikan kesaksian secara rutin mengenai kebijakan Fed di depan komite-komite Kongres. Presiden mengangkat Ketua Dewan untuk masa jabatan 4 tahun. Fed memiliki 2 tugas yang saling berkaitan. Tugas pertama adalah mengatur bank-bank dan menjaga kesehatan sistem perbankan. Tugas Fed yang kedua dan yang lebih penting adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, disebut juga sebagai jumlah uang yang beredar.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang terfokus pada jumlah uang yang beredar disebut sebagai kebijakan moneter. C. Bank dan jumlah uang yang beredar. Sejauh ini, kita telah mengenal konsep uang dan mendiskusikan bagaimana Fed mengendalikan jumlah uang yang beredar. Namun, hal tersebut belumlah lengkap. Bagian ini akan membahas bagaimana bank-bank memengaruhi jumlah uang yang beredar dan bagaimana mereka mempersulit tugas Fed dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kasus sederhana dari perbankan bercadangan 100%. Simpanan uang yang diterima oleh bank namun tidak untuk dipinjamkan disebut cadangan atau reserve. Dalam perekonomian khayalan ini, semua simpanan dianggap sebagai cadangan, sehingga sistem ini disebut perbankan bercadangan 100%. Sehingga apabila bank menyimpan semua simpanan dalam bentuk cadangan, keberadaan bank sama sekali tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Sebagai contoh, First National Bank atau FNB menggunakan sebagian uang yang ada untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tentu saja, FNB harus menyimpan sebagiannya lagi sebagai cadangan sehingga uang tunai tetap tersedia apabila para pemilik simpanan ingin melakukan penarikan. Namun, apabila aliran simpanan baru lebih kurang sama dengan aliran penarikan, FNB perlu menyimpan hanya sebagian dari simpanan sebagai cadangan. Jadi, FNB menjalankan sebuah sistem yang disebut sebagai perbankan bercadangan sebagian. Sebagian dari keseluruhan simpanan di bank berupa cadangan disebut dengan rasio cadangan. Fed juga menetapkan jumlah cadangan minimum yang boleh disimpan di bank disebut dengan syarat cadangan minimum. Namun, bank juga boleh menyimpan cadangan melebihi jumlah minimum yang ditetapkan, yang disebut dengan kelebihan cadangan. Jadi, ketika bank hanya memegang sebagian dari simpanan sebagai cadangan, bank menciptakan uang. Penggandaan uang. Setiap kali uang disimpan dan bank memberi pinjaman, uang sedang diciptakan. Jumlah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap cadangan $1 disebut penggandaan uang. Apa yang menentukan besarnya faktor penggandaan uang? Ternyata jawabannya sederhana. Nilai penggandaan uang merupakan kebalikan dari rasio cadangan. Rumus ini memperlihatkan bahwa jumlah uang yang diciptakan oleh bank bergantung pada rasio cadangan. Jadi, semakin besar rasio cadangan, maka semakin berkurang dana yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman dan semakin kecil pula besar faktor penggandaan uangnya. Berbagai perangkat yang dimiliki Fed dalam mengendalikan moneter. Fed memiliki 3 perangkat dalam melakukan kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka, syarat cadangan minimum, dan tingkat diskonto. A. Operasi pasar terbuka, yaitu melakukan pembelian atau penjualan surat obligasi pemerintah. Uang yang dibayarkan Fed untuk membeli surat obligasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan ketika Fed menjual surat obligasi pemerintah, maka uang yang beredar akan berkurang. B. Syarat cadangan minimum, yaitu peraturan mengenai jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank untuk melindungi simpanan publik. C. Tingkat diskonto, yaitu suku bunga atas pinjaman yang diberikan Fed kepada bank-bank. Fed menggunakan pinjaman diskonto
tidak hanya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga untuk membantu badan-badan keuangan yang sedang berada dalam masalah. Masalah-masalah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Masalah pertama adalah bahwa Fed tidak mengendalikan jumlah uang yang dipegang oleh rumah tangga dalam bentuk simpanan di bank. Semakin banyak uang yang dipegang oleh rumah tangga dan disimpan di bank, maka semakin banyak cadangan yang dimiliki oleh bank, dan semakin banyak pula uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Begitu juga sebaliknya. Masalah kedua adalah bahwa Fed tidak mengendalikan besarnya pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank.